Siapkan 250 gram kacang tanah, kemudian ini akan kita sangrai. Sangrai dengan api yang kecil sambil diaduk-aduk terus hingga kacangnya matang. Ini harus sabar karena lumayan lama ya. Pastikan jangan sampai gosong karena kalau kacangnya kegosongan nanti kue kacangnya bisa pahit. Nah ini udah cukup, bagian tengah dari kacangnya sudah agak kecoklatan berarti udah mateng. Kita angkat. Kemudian kita pindahkan ke wadah, biarkan hingga dingin baru nanti akan kita bersihkan kulit arinya ya dengan cara diremet-remet seperti ini aja. Nah ini sudah saya bersihkan kulit arinya, ditampi-tampi aja pakai piring kayak gini. Kemudian kacangnya kita blender sampai halus. Ini saya blender cuman pakai blender bumbu kayak gini teman-teman ya. Dan hasilnya juga udah lumayan bagus banget seperti ini. Kalau nggak ada blender boleh ditumbuk juga. Selanjutnya siapkan wadah, kemudian masukkan 500 gram tepung terigu protein sedang. Ini aku pakai tepung terigu segitiga biru. Tambahkan 250 gram gula halus. Ini saya pakai gula pasir yang di blender. Karena kalau pakai gula pasir itu manisnya lebih cepat terasa. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Lalu aduk semua bahan hingga tercampur rata. Ini harus diaduk rata dulu ya agar nanti garamnya itu bisa tercampur. Lalu masukkan kacang tanah yang sudah di blender. Jadi kalau nggak ada blender kalian bisa tumbuk aja atau diulek sampai halus ya. Aduk semuanya sampai rata. Kemudian masukkan 300 ml minyak goreng. Lalu diaduk sampai rata. Ini boleh juga langsung diuleni pakai tangan ya. Hasilnya adonan seperti ini ya, dia tidak akan kalis dan juga tidak akan lembek, tapi sedikit berpasir kayak gini. Nah ini udah cukup. Selanjutnya kita siapkan bidang datar atau tempat apapun yang rata. Ini saya alasi dulu pakai plastik, kemudian kita letakkan sedikit adonan atau secukupnya ya. Lalu kita tutup lagi menggunakan plastik. Dan ini kita gilas, saya gilas pakai rolling pin. Atau kalau mau ditekan-tekan pakai telapak tangan aja juga bisa. Untuk ketebalannya ini sekitar setengah sampai 1 cm. Supaya hasilnya bagus dan kuenya nggak gampang patah, lebih baik ketebalannya itu sekitar 1 cm ya. Kemudian kita siapkan cetakannya. Untuk cetakannya saya pakai dua macam. Yang pertama ini saya pakai bentuk bunga. Ini hasilnya cetakan kastengel ya, tapi nggak apa-apa, bisa dipakai juga. Nah kita cetak seperti ini. Kalau nggak bisa keangkat, ini nanti kita ambil satu persatu. Dan kalau bisa diangkat, ini ada yang keangkat ya, langsung aja kita letakkan di atas loyang yang sudah diolesi dengan margarin tipis-tipis aja. Lalu kita letakkan adonan kue ke atas loyangnya. Nah, lakukan kesemuanya sampai selesai. Kalau nggak keangkat kuenya di atas cetakan, ini bisa kita ambil satu-satu seperti ini ya. Pelan-pelan aja karena ini adonannya cukup rapuh, jadi nanti bisa gampang patah. Kemudian ini akan aku cetak pakai cetakan model bulat. Ini biasanya rata-rata kalian pakai kayak gini teman-teman ya, banyak sekali karena biasanya ciri khas kue kacang itu ya bentuknya bulat. Nah kalau udah kayak gini, kita susun di atas loyang. Selanjutnya kita siapkan 2 butir kuning telur. Tambahkan pewarna makanan warna kuning. Ini saya pakai kira-kira 2 tetes aja. Lalu aduk rata. Selanjutnya oles permukaan kue menggunakan kuning telurnya. Kita oles tipis-tipis aja. Lakukan sampai semua kuenya selesai.
Untuk hiasannya, ini yang pertama saya pakai kacang cacah. Kalau nggak ada kacang cacah, boleh juga pakai kacang tanah yang dibelah dua ya. Kemudian kulitnya itu sebaiknya dikupas dulu, kulit ariknya. Nah seperti ini. Atau kacang sangrai sendiri kemudian dipotong-potong juga bisa. Dan ini ada juga yang saya kasih dengan wijen. Atau kalau nggak dikasih juga nggak apa-apa. Kalau mau pakai sprinkle juga boleh, sesuai selera ya. Selanjutnya kue akan saya panggang dengan oven tangkring. Ini sudah saya panaskan selama 10 menit dengan api sedang. Untuk suhunya itu sekitar 160 derajat Celcius. Lalu ini kita panggang kurang lebih selama 30 menit atau sampai kuenya matang. Untuk oven listrik juga sama ya, kurang lebih sekitar 30 menit, suhunya sekitar 150 derajat Celcius. Nah ini kuenya ada yang nggak aku kasih olesan karena ada yang nggak suka kalau dikasih olesan ya, jadi biarin polos aja, nggak akan mempengaruhi rasanya kok ya, tetap sama enaknya. Di 15 menit yang awal ini akan saya balik posisinya ya, yang di atas ini tetap di atas, cuman posisi depan belakang akan saya tukar aja, yang bawah juga sama. Dan ini kita panggang selama 15 menit kembali sampai matang atau menyesuaikan oven masing-masing. Biasanya sih yang lebih cepat matang itu yang bagian bawah ya. Setelah 15 menit lagi, ini kuenya udah matang, jadi totalnya saya manggang selama 30 menit ya. Yang udah matang saya angkat duluan, kemudian yang di tengah ini saya pindahkan ke bawah. Terus yang tengah saya isi lagi dengan loyang yang lainnya. Jadi ketiga raknya bisa dipakai ya, sehingga lebih cepat selesai. Dan panggang kue kacangnya hingga semuanya selesai. Untuk yang sudah diangkat, biarkan kuenya sampai dingin di atas loyang ya, jangan langsung dilepaskan jika masih panas. Setelah kuenya dingin bisa disimpan di dalam wadah toples ataupun juga wadah plastik. Kalau pakai toples seperti ini sebaiknya bagian pinggirannya disolasi ya biar nanti gak gampang lempem. Tapi lebih amannya kalian pakai toples yang kedap udara ataupun wadah plastik yang ditutup rapat. Rasanya sangat enak, renyah, manis, gurih, dan ini kalian bisa lihat sendiri teksturnya teramat renyah seperti ini teman-teman. Recommended banget, kalian wajib coba resep kue kacang seperti ini. Bahannya sangat mudah, takarannya hanya setengah kilogram tepung ya, jadinya juga udah banyak banget, bikinnya juga super cepet banget.